menjadi mereka. Dan ya, ilmunya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku beli buku saja tidak sanggup, apalagi sekolah. Oh, kamu. Tetapi, apa aku masih bisa menghiasi mereka? Apa aku masih bisa? Inikah diriku? Sudah hampir 16 tahun masih dalam keadaan mirip seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang satu orang pun mau berdepan dan mendekati aku. Sudah tidak bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya menjadi seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memedulikan kehidupanku? Mengapa mereka hanya memedulikan kehidupannya sendiri? Bahkan, tak banyak orang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa tidak ada yang memedulikanku? Aku hanya takut dalam kegelapan. Aku dikurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Aku takut terbiasa cahaya menyinariku dan bermain-main di atas kepala dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia entah beranta itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, aku sendiri dalam gubuk tua yang tak layak tinggal ini. Ini kan dinamakan hidup egois. Dunia ini memaksaku untuk bekerja. Seharusnya orang seusiaku menggapai cita-cita dan bersekolah. Tetapi aku hanya seorang anak pemulung yang sehari-harinya berani tumbukan sampah. Apa kalian tahu banyak anak muda yang lewat di depanku, bahkan di depanmu? Bukankah jam seperti ini mereka di sekolah? Mengapa mereka hanya berjalan-jalan saja? Bukankah mereka di sini menuntut ilmu dan di gedung-gedung besar itu? Mengapa mereka hanya berjalan tertawa seakan-akan tidak memiliki beban sekalipun? Mengapa? Sakit hati ini. Sakit. Miris. Tentu sangat miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya dibandingkan denganku. Hidup tanpa berpendidikan, hidup tanpa harta warisan, dan hidup tanpa apakah aku bisa makan atau minum sekalipun. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Terkadang aku berpikir, bagaimana tidak? Sekarang banyak wakil-wakil rakyat meraung berjanjian tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, sepantasnya itu memang terjadi. Mengingat banyak anak muda yang merosot moralnya. Bagaimana mereka bisa membangun negeri yang indah ini? Ya, walaupun aku tidak bisa membangun negeri yang indah ini, setidaknya aku memiliki hati dan sifat tulus untuk membangun negeri yang indah ini. Walaupun hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepada aku, "Nak, sekarang kamu sudah menjadi dunia baru, dunia remaja. Akan banyak hal yang kamu temui di luar sana. Ya, meskipun kamu tidak bersekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak remaja yang lain, setidaknya kamu memiliki sifat dan hati yang tulus untuk meraih cita-cita." Lalu aku menjawab seperti ini, apa aku bisa meraih cita-citaku dengan bermodalkan hati yang tulus?
segera bertemu dengan ibumu dan menjadi orang yang sukses, nak. Begitu kata ayahku? Iya, begitu katanya. Aku masih labil, Tuhan. Terkadang aku berpikir, apakah jiwaku harus melayani di kerana dunia, mengadu nasib sendiri yang tidak tahu di mana ibuku berada? Tidak. Aku akan bisa mencapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Ya, walaupun aku tidak tahu di mana ibuku berada. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berada di mimpi. Mereka adalah generasi penerus bangsa juga, bukan dari golongan kalian, orang-orang dari galangan menengah atas.